Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, perkenalkan nama saya Dita Anjeni dari kelas 2C. NIM saya adalah 2423240063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 9 sampai 13 yang mata pelajarannya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Simak video selanjutnya ya. Materi pertama, konsep kajian tematik Al-Quran dan Hadis. Kajian tematik atau tafsir maudhui merupakan pendekatan dalam studi Islam yang mengelompokkan ayat-ayat dan hadis berdasarkan tema tertentu. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan relevan dengan konteks kehidupan modern. Kajian yang kedua, kajian tematik keadilan sosial dalam Al-Quran dan Hadis. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang menjamin hak-hak individu dan masyarakat secara seimbang. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh kehidupan yang layak tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kontribusi ajaran Islam terhadap kemanusiaan. Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap kemanusiaan melalui prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu prinsip kesejahteraan sosial, yang kedua kesetaraan dalam Islam, yang ketiga perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang keempat kontribusi Islam dalam ilmu, pengetahuan dan peradaban, yang kelima para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi. Materi kedua, kajian tematik Al-Quran dan Hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pentingnya kelestarian alam sebagai ibadah, yaitu peran masyarakat dalam pelestarian alam, hubungan manusia dan alam berkembang dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu egosentrisme atau alam sebagai pusat segala aktivitas. Yang kedua inklusivisme plus atau manusia bagian dari alam namun dengan kesadaran khusus. Yang ketiga eksklusivisme, manusia merasa terpisah dan menjadi penguasa atas alam. Kesadaran ganda, manusia sebagai bagian dari alam namun dengan kelebihan akal dan kebebasan. Pelestarian alam membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pembelajaran Al-Quran dalam membentuk karakter. Yang pertama yaitu A. Pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran Al-Quran. Siswa menanamkan nilai-nilai seperti yang pertama kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, integritas, metode, kajian, hafalan, tafsir, dan pembacaan Al-Quran. Yang B. Integrasi nilai moral dan etika dilakukan melalui kegiatan harian, kurikulum, dan pelatihan guru untuk menanamkan nilai seperti empati, kesabaran, menepati janji, dan menghormati orang tua. Yang ketiga, praktik pembelajaran berbasis karakter. Contohnya tahfiz metode Umi, pembiasaan nilai-nilai Quran dalam aktivitas harian, yaitu pembelajaran Al-Quran untuk membentuk karakter memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menanamkan nilai
Al-Quran dalam jiwa dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai sumber motivasi dan solusi dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, aspek spiritual, yaitu karakter yang dibentuk melalui pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan keberadaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah melalui ibadah dan doa. Selanjutnya, aspek moral dan etika. Yang pertama, menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, ceramah, dan integritas. Yang kedua, membentuk karakter rendah hati, tidak sombong, dan menjauhi perbuatan tercela. Selanjutnya, aspek sosial. Yang pertama, mengajarkan nilai kasih sayang, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, menanamkan semangat gotong royong. Selanjutnya, aspek emosional dan psikologis. Yang pertama, melatih kesabaran, ketenangan jiwa, dan kemampuan mengelola emosi. Yang kedua, menumbuhkan rasa optimis dan tawakal dalam menghadapi kesulitan hidup. Ada beberapa strategi dan metode dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, tilawah. Yang kedua, tahfiz. Yang ketiga, tafsir. Materi keempat yaitu implementasi Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup muslim. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Terdiri dari 114 surah. Ia berfungsi sebagai petunjuk hidup, penegak akidah, dan memiliki kemujizatan serta keaslian yang terjaga. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk yang pertama menjelaskan isi Al-Quran yang umum. Yang kedua menambahkan ketentuan hukum yang tidak rinci dalam Al-Quran. Yang ketiga memberikan contoh penerapan ajaran Al-Quran. Keduanya relevan dalam pembangunan, mendorong kejujuran, keadilan, toleransi, pendidikan, kerja keras, etika sosial, dan kepedulian sosial. Penerapan akhlak mulia dari Al-Quran dan hadis terlihat di lingkungan kerja, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan pendidikan, menghormati guru, ikhlas menuntut ilmu, sabar di era modern. Pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan hadis penting untuk menjaga nilai-nilai Islam. Materi terakhir yaitu tinjauan kasus kontemporer. Dampak penggunaan teknologi digital terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pengertiannya adalah tinjauan kasus kontemporer adalah analisis terhadap fenomena atau isu terkini yang berdampak pada masyarakat dengan tujuan memahami penyebab, dampak, dan solusi yang relevan. Hasil analisisnya yaitu penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Komunikasi kini lebih sering dilakukan secara virtual yang dapat mengurangi kualitas hubungan antar pribadi dan meningkatkan rasa isolasi sosial. Dampak negatifnya adalah yang pertama kecanduan teknologi yang memengaruhi
kesehatan mental. Selanjutnya, penyebaran hoaks yang memicu konflik sosial. Selanjutnya, penurunan kualitas hubungan sosial dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya, meningkatnya sikap individualisme. Dan selanjutnya, solusi berbasis nilai Islam. Gunakan teknologi untuk amal dan koedukasi. Verifikasi informasi sebelum membagikan. Jaga etika dalam interaksi digital. Batasi waktu penggunaan untuk mencegah kecanduan. Dampak positifnya adalah akses informasi lebih cepat dan luas, peluang ekonomi melalui bisnis digital, kemudahan komunikasi lintas batas, dan pembangunan jejaring sosial global. Thank you.